Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Dwi Pratiwi dengan NPM 2408260137 pada blok BSO1 atau Basic Organ System of Cardiovascular, Respiratory System, and Digestive System. Mengenai blok ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hipertensi. Jadi yang sudah kita tahu bahwa hipertensi ini merupakan suatu kondisi medis kronis di mana tekanan darah dalam arteri itu meningkat secara persisten di atas batas normal. Kemudian hipertensi ini juga dapat didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik ya kurang lebih 140 mmHg per diastoliknya itu 90 mmHg. Berdasarkan pengukuran yang berulang dan konsisten. Jadi dalam pedoman 2017 menyatakan bahwa tekanan darah kurang dari 130 per 80 mmHg itu sudah termasuk hipertensi derajat 1. Jadi hipertensi ini juga dikenal sebagai silent killer. Kenapa seringkali tidak menunjukkan gejala apapun? Nah, namun perlahan dapat menyebabkan kerusakan organ-organ vital itu seperti jantung, terus ginjal, otak maupun mata jika tidak terdiagnosis atau ditangani dengan baik. Kemudian secara epidemiologi, hipertensi ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling umum di dunia. Diperkirakan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia ini menderita hipertensi dengan insidensi yang terus meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian di Indonesia sendiri, itu prevalensi hipertensi itu mencapai lebih dari 30% pada usia dewasa. Kemudian menjadikannya salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas terkait penyakit tidak menular. Kemudian untuk faktor risiko hipertensi itu dapat dibedakan menjadi 2. Nah, apa-apa saja? Jadi faktornya itu yang tidak dapat termodifikasi dan yang dapat termodifikasi. Kemudian untuk faktor yang tidak dapat termodifikasi itu meliputi usia lanjut. Itu misalnya umurnya sudah di atas 55 tahun ke atas. Kemudian riwayat keluarga hipertensi dan jenis kelamin. Jadi hipertensi ini tuh beresiko lebih cenderung ke laki-laki. Sedangkan kalau yang perempuan itu beresiko menopause. Ya, atau menopause. Jadi sedangkan faktor risiko yang dapat termodifikasi antara lain itu adalah obesitas, terus konsumsi garam berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, kemudian kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol, serta stres kronis. Jadi perilaku makan yang tidak sehat dan kurangnya pengendalian berat badan itu juga menjadi kontributor utama terhadap lonjakan angka kejadian hipertensi, terutama di masyarakat urban. Jadi kalau misalnya untuk dari sisi gejala klinis, sebagian besar pasien hipertensi itu tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami penyakit hipertensi. Namun pada beberapa kasus, hipertensi ini dapat menimbulkan gejala-gejala itu seperti sakit kepala, terus ada pusing, mimisan. Jadi kemudian ada gangguan penglihatan dan sensasi berdebar. Jadi gejala-gejala ini itu lebih sering muncul ketika tekanan darah itu mulai komplikasi ya. Jadi komplikasi hipertensi yang umum terjadi ini disebut kerusakan organ target. Jadi kalau misalnya hipertensi pada jantung itu dapat menyebabkan hipertrofi ventrikel kiri, terus gagal jantung dan infark miokardium. Kemudian pada ginjal itu dapat menyebabkan netropati hipertensif hingga gagal ginjal kronik. Kemudian di otak, jadi hipertensi di otak itu juga dapat menyebabkan stroke iskemik maupun hemoragik. Kemudian untuk pada mata, jadi hipertensi pada mata itu menyebabkan retinopati hipertensif yang menyebabkan
berujung pada penurunan penglihatan. Kemudian secara patofisiologi, hipertensi ini terjadi karena gangguan kompleks dalam sistem pengaturan tekanan darah, terutama yang melibatkan RAS atau renin-angiotensin-aldosteron system. Jadi sistem saraf simpatis dan fungsi endovaskular, aktivasi RAS ini meningkat, retensi natrium dan air, serta menyebabkan vasokonstriksi yang meningkatkan volume darah dan resistensi perifer. Kemudian selain itu, aktivasi berlebihan juga meningkatkan denyut jantung dan kontraksi pembuluh darah. Difungsi endotel yang menyebabkan gangguan pelepasan vasodilator seperti nitrik oksid itu seperti NO, kemudian turut memperburuk kondisi ini. Kemudian untuk penata laksanaan hipertensi itu meliputi perubahan gaya hidup dan pengobatan farmakologis. Kemudian perubahan gaya hidup mencakup diet sehat rendah garam, kemudian olahraga teratur, penurunan berat badan, penghentian merokok, dan pengelolaan stres. Apabila perubahan gaya hidup tidak cukup menurunkan tekanan darah, maka diberikan terapi farmakologi seperti ACE inhibitor, ARB, beta blocker, diuretik, dan kalsium channel blocker sesuai indikasi. Kemudian kepatuhan terhadap pengobatan jangka panjang sangat penting. Kenapa? Karena hipertensi ini kan bersifat kronik dan dapat kambuh bila terapi diberhentikan. Kemudian untuk cara pencegahan hipertensi itu sebaiknya dimulai sejak usia muda. Jadi untuk yang para remaja itu sering-sering melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Kemudian menerapkan pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal, kemudian serta mengedukasi masyarakat luas akan pentingnya mengenali faktor resiko hipertensi. Kemudian edukasi kepada masyarakat ini juga penting agar kesadaran dan keputusan dalam pengendalian tekanan darah dapat meningkat. Kemudian untuk mengurangi angka kejadian komplikasi jangka panjang maupun sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Berikut ada beberapa referensi yang saya ambil dari buku maupun jurnal. Mungkin apabila ada kata-kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.